Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat semuanya, dulu pernah saya katakan bahwa antara Wahabi dan Kelompok Alwi Habaib itu 50-50, sama dalam hal apa? Sama dalam hal merubah ajaran Islam yang sesungguhnya, membaurkan ajaran Nabi Muhammad SAW dari ajaran yang sebenarnya. Kalau Wahabi itu saya katakan bahwa mereka suka membid'ah-bid'ahkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya Nahdlatul Ulama, amalia Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama, dengan mengatakan bid'ah itu tidak ada tuntunan Nabi, itu tidak ada hadisnya Nabi, itu tidak pernah dicontohkan Nabi, padahal ada. Orang ziarah kubur dikatakan bid'ah, haram, padahal dicontohkan Nabi. Ya, kemudian istighosa, tahlil dikatakan bid'ah, tidak ada contoh dari baginda Nabi, padahal ada. Ya, menyiram bunga mawar, air mawar di atas kuburan, tidak ada contoh dari baginda Nabi, padahal ada contoh dari baginda Nabi. Ketika Nabi ini lewat sebuah gang makan, terdengar jeritan, dua jeritan orang meninggal yang meminta tolong lah. Akhirnya sama Nabi ini diambilkan pelepah kurma yang masih basah dan dibagi dua, diletakkan di atas kuburan yang menjerit tadi. Akhirnya diam. Nah, ini salah satu dasarnya, padahal ada. Dikatakan Wahabi tidak ada. Ya, Habaib juga begitu, tidak ajaran Nabi dikatakan ajaran Nabi, yang ajaran Nabi dikatakan tidak ajaran Nabi. Banyaklah contohnya. Apakah Nabi pernah mengatakan bahwa keturunan Nabi itu harus nikah dengan yang ada hubungan dengan keturunan Nabi? Tidak pernah Nabi begitu. Ya, tidak pernah. Ya, tidak pernah. Menantu-menantu Nabi pun ada banyak yang bukan dari keturunan beliau. Tapi Kelompok Alwi ini membuat rumusan ajaran sendiri. Wanita-wanita mereka itu wajib menikah dengan laki-laki yang ada hubungan dengan Kelompok Alwi atau Habib lah. Kalau sampai menikah dengan yang non Habib, dikatakan bahkan berzina dan dipaksa untuk menceraikan. Itu kasusnya di Pasuruan. Loh, ini apakah ini ajaran Nabi? Jelas tidak. Ini loh yang saya maksud, merubah ajaran Islam yang sesungguhnya itu. Nabi tidak pernah memberikan batasan dalam hal pernikahan harus sama nasabnya, tapi Kelompok Alwi menganjurkan itu. Kemudian kemarin itu yang sedang viral itu, di dalam kitabnya Habib yang mengarang Sintuk Duror, dikatakan boleh meremas susu di jalan, susunya perempuan di jalan. Loh, ini kan bukan keturunan Nabi, bukan ajaran Nabi. Ya, kemudian orang-orang pribumi dikatakan oleh Habib seperti binatang. Loh, Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Nabi itu menghormati, memuliakan semua orang tanpa ada beda-bedanya. Enggak, apakah kita itu yang membahas nasab apa benci? Ya enggak lah. Ya tidak lah. Ya, ngapa benci? Ya, jelek buruk manusia itu ciptaan Tuhan, kok benci? Enggak ada benci-bencinya. Kita adalah meluruskan sebuah kesalahan agar masyarakat ini tidak terbujuk, tidak terbohongi. Kemudian para baik mendawir, ngerampok, ya, berzina dikatakan masih mulia. Ya, apakah itu ajaran Nabi? Ya jelas tidaklah. Itu hanya semata nafsu mereka. Ya tidaklah, tidak begitu.
Ya, apakah Nabi memerintahkan untuk meminta-minta dengan mendawir, bahkan memaksa, tidak memandang bagaimana kondisi situasi orang yang didawiri? Nabi tidak pernah memerintahkan itu. Bahkan Nabi itu memberikan sebuah penjelasan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi kenapa para habaib ini mayoritas tangan di bawah, jaluk-jaluk? Dan saya punya bukti kok, ketika di Probolinggo itu sampai kiai saya itu kesel. Setiap hari Senin itu pasti ada habib dari Jember yang malak kiai saya ini. Ya, di Probolinggo, sekitar Pajarakan lah, kecamatan Pajarakan lah. Ya, setiap hari Senin dipalak. Malaknya berapa, 100, 200, enggak, jutaan, 4 juta. Loh, kalau satu minggu 4 juta, 5 juta, dapat uang dari mana kiai? Akhirnya sampai keselnya kiai saya itu setiap hari Senin ditinggal ke Surabaya. Awalnya nungguin sampai pulang, tapi akhirnya ya bosen enggak datang, sampai sekarang enggak datang ya, karena memang kiai Probolinggo Pajarakan itu sudah wafat. Ya, bilang dawir ini apakah ajaran Nabi? Ya tidak. Ya, tidaklah. Ya, tidak. Ya. Dan banyak dari habaib yang mengatakan bahwa selalu membela Islam, tapi caci maki, tapi merendahkan, tapi menghina presiden. Loh, apakah ini ajaran Nabi? Ya jelas tidak. Ini yang saya maksud membaurkan ya, ajaran yang bukan Islam dikatakan ajaran Islam, ajaran dari Nabi. Ya. Jadi 50-50 lah dengan Wahabi. Dan kalau saya katakan bahwa habaib ini seperti buah Majapahit. Kalau dilihat dari luar, orang yang nggak kenal buah Majapahit, dilihat dari luar mulus, bentuknya bulat, mulus, ya. Wah, rasanya pasti, dalamnya ini pasti enak. Di pikirannya kayak semangka, mulus, bulat, ya, manis. Bagi orang yang nggak tahu, karena dilihat dari zahirnya, pakai jubah, gamis besar, ya, ujung-ujungnya sebesar panci, ya, pakai tasbih, ya. Tapi kenyataannya dalamnya kalau sudah dibuka seperti buah Majapahit, hitam, rasanya pahit. Modelnya, pakaiannya ala putih, ya, ngaku-ngaku cucu Nabi, padahal tidak. Ajarannya juga selalu menyesatkan, ya. Selalu melakukan sebuah keonaran, ya. Banyak habib-habib yang mengembat apanya istri jamaahnya, itu yang terakhir itu Nizar itu. Ya, maka saya katakan habib itu seperti buah Majapahit. Tapi kalau orangnya sudah tahu, wah, buah Majapahit itu, wah, jelek itu, ditendang-tendang, bahkan dibuat, ditendang-tendang, nggak ada yang cukup. Jadi saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.